Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di FAT Pro Channel. Marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa dulu. Kalau sudah, klik tombol like, subscribe, dan komen. Klik juga tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru kami. Kali ini kita belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, iklan makanan. Aku senang lagunya. Isi lagunya bagus. Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, kamu mengetahui isi lagunya? Jawab Lani, isinya tentang makanan sehat dan bergizi, rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia, jawab Dayu. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk, kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Saatnya sekarang, ayo mengamati di halaman 81. Perhatikan contoh iklan televisi berikut dari segi bahasanya. Segar nyatanya, memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi halayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Halayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan halayak. Setelah tergugah, halayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan dan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Nah, berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian halayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian masyarakat umum adalah sebagai berikut. 1. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. 2. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. 3. Pilihan kata untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia periklanan, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo membaca, halaman 83. Perhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan berikut. 1. Festival Budaya Nusantara. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di samping. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. 2. Toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya adalah kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk bersatu. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan.
Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga adalah semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam bergotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Ayo berdiskusi halaman 85. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan bersama teman kelompokmu. Laporan hasil diskusi. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tenteram, dan damai. 2. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. 3. Dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. 4. Bangsa yang bersatu lebih cepat dan mudah dalam mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. 5. Bangsa yang bersatu akan menjadikan bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Ayo berlatih di halaman 86. Sekarang, identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan seperti berikut. 1. Mau untuk mengalah bagi adik atau saudara lain demi keharmonisan keluarga. 2. Dengan tertib melakukan antrian dalam penerimaan sembako atau antrian yang lainnya. 3. Turut aktif dalam kegiatan masyarakat. 4. Menghormati adat kebudayaan antara satu suku dengan suku yang lain. 5. Tertib membayar pajak demi pembangunan bangsa. Untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, memproduksi bahan pangan. Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar, biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Berikutnya adalah bidang peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda, hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas, ayam, itik, entok, dan burung. Selanjutnya, perikanan. Usaha perikanan darat yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam.
Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Selanjutnya, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Hutan juga menjadi tempat hidup dan berkembangnya berbagai satwa. Karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Berikutnya adalah bidang perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Bidang berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan, kegiatan ekonomi yang terakhir kita bahas adalah usaha di bidang jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata.